Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Stefani dengan NIM 19190035. Di video kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema Geliat Kebangkitan Industri dalam masa pandemi COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Edi Yusuf selaku Kepala Dinas Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Ida Ayu Indah sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Republik Indonesia, serta Ibu Anggita selaku Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan saya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Angela Stefani selaku juru bicara dan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bali. Maksud dan tujuan saya di sini ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk turut andil dalam pengembangan salah satu objek wisata yang berlokasi di Bali, yaitu Bali Elephant Camp. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi tentang objek wisata yang berlokasi di Bali ini. Pertama-tama, yang ingin saya bahas adalah terkait COVID-19 yang sampai sekarang masih menjelajahi Indonesia. Maraknya pandemi COVID-19 berdampak terhadap semua industri di Indonesia, bahkan dunia, termasuk industri pariwisata. Dampak dari COVID-19 terhadap pariwisata sangat banyak karena industri pariwisata di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan industri yang lain, yaitu perhotelan, transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama yang menghasilkan cindera mata dan kuliner, restoran, biro perjalanan, dan pemandu wisata. Nilai kerugian akibat COVID-19 tentu saja jika dinilai dengan rupiah secara nasional sangat besar. Namun, kita hendaknya tidak hanya sebatas menghitung dan mengkaji dampaknya. Namun, diperlukan langkah-langkah konkret dalam menyelamatkan industri yang menjadi tulang punggung banyak orang ini. Memasuki era new normal tentu saja perlu diberdayakan dalam penerapan protokol kesehatan demi pengembangan wisata yang aman dan sehat, seperti memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Di lokasi wisata juga perlu perhatian apakah itu wisata alam, wisata non-alam, wisata kuliner, atau wisata budaya, atau kombinasi dari beberapa wisata. Menurut artikel yang dilansir oleh liputan6.com, kota wisata di Indonesia yang paling populer yang pertama adalah Bali. Hal ini juga sudah diakui oleh dunia. Sudah tidak diherankan karena Bali memang mempunyai pesona tersendiri. Dengan dijulukinya Bali sebagai destinasi terbaik di dunia, tidak memungkinkan banyaknya wisatawan yang berbondong-bondong datang ke Bali untuk berwisata. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi banyak wisatawan asing yang mengunjungi Bali karena kecintaan mereka terhadap kebudayaan Bali. Bali memang memiliki potensi pariwisata yang tersebar di wilayah bagian selatan, tengah, dan utara. Hanya saja dalam pengembangannya, ketimpangan pariwisata yang ada di Bali masih terdapat perbedaan mencolok, terutama dalam pengembangan wilayah selatan dan utara, di mana pengembangan pariwisata di Bali lebih banyak terfokuskan di bagian selatan. Kondisi pariwisata di Badung Selatan dengan dibangunnya akomodasi pariwisata yang sedemikian rupa mengakibatkan daerah ini tergolong padat. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan pariwisata, khususnya yang berada di Badung Utara. Ketimpangan inilah yang membuat perlu adanya pengembangan pariwisata di Bali, terkhusus di Badung Utara. Keberadaan objek wisata di bagian utara masih banyak yang belum diketahui, padahal masih banyak objek wisata yang unggul di wilayah Badung Utara seperti objek wisata Bali Elephant Camp yang berlokasi di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang. Bali Elephant Camp merupakan bagian dari objek wisata di Bali yang bertujuan untuk menjaga spesies berharga dari Sumatera. Meskipun Pulau Bali bukan merupakan habitat asli gajah, namun pelaku industri pariwisata di Bali juga bisa menyediakan fasilitas wisata yang melibatkan mamalia darat terbesar ini. Menikmati keindahan Sungai Ayung dari punggung gajah tentunya menjadi sebuah atraksi wisata yang sangat menarik dan patut dicoba wisatawan yang berlibur ke Bali. Keunggulan wisata ini yaitu terdapat berbagai macam jenis wisata seperti elephant trekking, pot chocolate tour, chocolate plantation, dan factory visit. Adanya berbagai jenis wisata ini tentu dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan Bali Elephant Camp Desa Wisata Carangsari ini teraktualisasikan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Badung. Peraturan Bupati ini kemudian ditindaklanjuti
Dengan munculnya beberapa pengembangan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Badung, terkhususnya di Kecamatan Petang. Selain fasilitas dari keunggulan yang disebutkan di atas, Bali Elephant Camp juga menyediakan fasilitas tambahan seperti petugas keamanan, sarana tempat ibadah, tempat kegiatan olahraga seperti olahraga voli, tempat sampah, lahan parkir yang luas, penjual makanan, dan toilet. Untuk mengembangkan objek wisata Bali Elephant Camp dan sebagai bentuk upaya menarik wisatawan, kami ingin mengajak calon investor untuk bekerja sama dengan kami guna memperbaiki dan menambah fasilitas supaya menaikkan reputasi Bali Elephant Camp. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan objek wisata ini yaitu senilai 250 juta. Seperti yang sudah kita ketahui, dengan dilakukannya kemitraan atau partnership dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut, dampak positif yang didapat untuk kedua pihak dari adanya kerjasama ini yaitu memberikan manfaat dalam lapangan pekerjaan dengan memperdayakan masyarakat sekitar dan nantinya masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomiannya. Selain itu, kondisi ini juga tentunya dapat membantu pemerintah dalam menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa. Dasar kemitraan ini adalah adanya prinsip yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dari persyaratan dasar kemitraan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa telah diterapkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution dalam kemitraan yang sudah dijalankan pada pengembangan daya tarik wisata Bali Elephant Camp. Keuntungan yang diperoleh pemerintah dari adanya kemitraan yaitu dibantu dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal desa Carangsari dan mampu mengurangi jumlah kemiskinan serta pengangguran di desa. Lalu bagi masyarakat yang bermitra, keuntungan yang didapat yaitu pemasukannya bertambah. Dengan adanya perjanjian sewa menyewa tanah yang digunakan untuk kegiatan pariwisata di Bali Elephant Camp dan juga masyarakat tersebut mendapat pekerjaan yang nantinya ditempatkan sesuai dengan keahliannya, dan bagi pihak swasta yang melakukan kemitraan akan dipermudah dalam proses jalannya kegiatan pariwisata seperti izin usaha, fasilitas untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, dibantu dalam mencari karyawan, dan karyawan juga dibina dalam pelatihan berbahasa Inggris yang diadakan rutin setiap tahun oleh pemerintah yang diaplikasikan langsung melalui kelompok sadar wisata desa Carangsari. Banyak hal positif yang mampu diperoleh dari pengembangan objek wisata Bali Elephant Camp. Dengan pengembangan objek wisata, maka partisipasi masyarakat di sekitarnya diberdayakan semaksimal mungkin. Perlu diketahui bahwa pengembangan objek wisata berarti pengembangan pariwisata yang melibatkan sumber daya masyarakat yang ada di kawasan wisata dan sekitarnya. Bapak dan Ibu tidak perlu ragu dan khawatir, berinvestasi di Bali Elephant Camp dijamin tidak menyesal. Karena kami sudah menjanjikan bahwa objek wisata kami dapat mengimbangi inflasi dan telah mengambil bagian dalam membangun perekonomian. Dapat dibuktikan dengan penjualan tiket Bali Elephant Camp yang selalu sold out di aplikasi online seperti tiket.com, Traveloka, dan lain-lain, yang artinya minat masyarakat dengan Bali Elephant Camp itu sangat tinggi. Sekian pemaparan dari saya. Besar harapan saya untuk Bapak dan Ibu agar dapat mempertimbangkan kerjasama dengan kami. Sekian dan terima kasih.